materi kali ini saya akan membahas tentang pengambilan sitasi atau citation. Konsep dasar penulisan sitasi. Sitasi itu mereferensi. Jadi orang sering banyak menyebut sebagai kutipan, tapi tidak tepat bahwa itu sebuah kutipan karena kutipan itu adalah bagian dari sitasi. Nanti akan saya jelaskan. Kutipan itu tidak berarti satu paragraf kita copy paste ya. Praktek ini banyak membuat plagiat ya. Banyak peneliti, banyak mahasiswa membuat tugas akhir itu melakukan copy paste ya. Walaupun referensi disebutkan, tapi ini tetap plagiat. Kutipan itu untuk hal yang penting. Jadi tidak semua ditulis dikupas dari satu sumber ya, tapi yang perlu dikutip adalah hal-hal yang penting, yaitu hasil penelitian, teori, data, model, definisi dalam sebuah makalah atau paper. Nah, segala kalimat yang tidak merujuk atau menunjuk ke kutipan berarti tulisan dengan karya sendiri ya. Berarti tulisan dengan karya kita sendiri yang kita tulis sendiri. Daftar referensi itu bukan daftar bacaan. Ya, bukan daftar bacaan. Yang dimaksud daftar bacaan berarti misalnya kita membaca 100 daftar pustaka. Kita punya 100 buku yang kita baca. Tapi yang kita rujuk ternyata tidak 100 buku, 50 buku yang kita rujuk. Nah, 50 buku itu yang kita jadikan referensi, bukan daftar bacaan yang telah dibaca, tapi yang direferensikan. Jadi ini dibaca langsung dan bukan dari penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pengambilan sitasi ya, itu harus diambil dari referensi di teks atau naskah ilmiah. Jadi tidak tepat jika kita mengambil sitasi itu dari website, apalagi website itu berupa blog. Ya, penulisan sitasi itu tergantung dari style referensi. Ya, ada style referensi. Style referensi itu ya style sitasi, style daftar pustaka. Banyak sekali style referensi, ada Harvard, ada IEEE, ada apa, ada macam-macam ya. Nah, usahakan sitasi dan referensi itu diambil dari jurnal internasional yang bereputasi atau terindeks Scopus. Mungkin terindeks Web of Science itu lebih baik, tapi Scopus saya kira sudah sangat cukup untuk mahasiswa S1. Dan jika jurnal nasional, saya sarankan yang terakreditasi SINTA S1 dan atau S2 ya. Jadi S1 atau S2. Ya kalau terpaksa S3 enggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan di bawah itu. Pengambilan sitasi dari literatur yang kurang berkualitas ini akan mempengaruhi kualitas riset atau mungkin tugas akhir yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa jenis sitasi. Nah, ini bisa diperhatikan. Jenis sitasi itu ada kutipan. Kutipan itu diambil sama persis, tanpa perubahan sama sekali. Ya, ditulis dalam tanda kutip. Nah, itu kutipan. Nah, ini jangan kamu banyak lakukan. Nah, jenis sitasi yang sangat disarankan yaitu yang nomor 2, 3, dan 4. Yang nomor 2 itu adalah parafrase. Jadi parafrase itu menyusun kembali pemikiran penulis dengan mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Nah, ini adalah cara untuk mencegah plagiat. Yang ketiga itu adalah ringkasan. Sari dari sebuah tulisan. Ini adalah ringkasan. Biasanya ringkasan ini kita tulis pada bab 2 literatur review ya, atau pembuatan state of the art. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi. Nah, biasanya kalau yang evaluasi ini jarang sekali mahasiswa membuat sitasi dalam bentuk evaluasi. Biasanya evaluasi ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih expert, karena di sini
orang-orang tersebut sudah mampu untuk menuliskan komentar. Jadi mengomentari sebuah penelitian, baik setuju atau tidak, dan menyebutkan alasannya. Jadi saya kira yang paling untuk mahasiswa S1 yang paling tepat ya parafrase dan ringkasan. Hindari kutipan, ya. Terus yang berikutnya ada juga aturan citasi. Kutipan yang diambil dari buku dan jurnal itu diperbolehkan selama tidak melebihi 250 kata untuk buku teks dan 5% panjang tulisan untuk artikel jurnal. Ya, jadi ini 5% panjang artikel itu isinya ya, bukan termasuk daftar pustakanya. Nah, terus menyebutkan sumber dari mana kutipan dan parafrase diperoleh. Jadi ini sumbernya harus diberikan. Yang ketiga yaitu menyalin dari artikel berupa grafik dan bagan. Nah, grafik dan bagan itu sebetulnya tidak boleh dilakukan secara langsung. Seharusnya perlu izin. Nah, banyak sekali mahasiswa itu yang copy secara langsung. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Grafik atau bagan seharusnya digambar ulang. Ya, seharusnya digambar ulang lalu disebutkan sumbernya. Nah, yang berikutnya mensitasi orang lain. Nah, mensitasi hasil rangkuman dan kutipan yang dilakukan oleh orang lain di buku atau papernya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ini sitasi dari orang ketiga. Nah, kamu sudah membaca tentang logika fasi menurut Lutfi Zadeh. Jadi Lutfi Zadeh itu penemu logika fasi. Nah, ini ada Pak Suyanto. Pak Suyanto itu yang menulis buku ya tentang logika fasi. Pak Suyanto menulis buku pada tahun 2009. Kamu baca. Di dalamnya ada definisi menurut Lutfi Zadeh. Nah, cara mengutipnya berarti definisi logika fasi menurut Lutfi Zadeh dalam Suyanto adalah, kamu jelaskan bla 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 bla. Jadi sitasinya bukan ke Lutfi Zadeh, sitasinya ke Pak Suyanto. Nah, cara-cara praktek-praktek seperti ini jangan terlalu banyak dilakukan kecuali dalam keadaan kita tidak bisa mengakses publikasi asli. Nah, misalnya berbayar itu IEEE ya. IEEE, Springer, dan lain sebagainya itu kan berbayar. Nah, tapi kan kita juga bisa akses pakai Skihub ya. Terus yang berikutnya bahasa asli publikasi bukan bahasa Inggris, sulit dipahami. Tapi tentunya sekarang sudah banyak Google Translate ya. Jadinya pasti kamu bisa membacanya. Nah, terlalu banyak melakukan akan membuat orang lain menyebut kita peneliti malah. Jadi kalau ini sebaiknya dikurangi. Nah, di sini saya juga akan memberikan tips untuk melakukan sitasi agar terhindar dari plagiasi. Jadi saat melakukan sitasi, sebaiknya jangan dilakukan dengan membaca setengah-setengah dari literatur yang dirujuk. Misal kamu lagi baca satu paragraf, wah itu bagus, ya. Terus kamu sitasi itu, nanti baca lagi, ya. Nah, biasanya ketika kamu sudah telah membaca sedikit, ya, terus kamu tulis, ingatan itu akan sangat kuat. Jadi kemungkinan untuk menulis, untuk memparafrase itu style penulisan kita akan ikut, ya, bahasa tulisan kita akan mengikuti dari tulisan yang kita referensi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah plagiat, ya. Yang terjadi akan terjadi plagiat. Jadi kemungkinan walaupun kita sudah mencoba parafrase, tapi hasilnya hampir mirip. Nah, sebaiknya kalian baca dengan baik, pahami, ya, lalu tulis tanpa membaca ulang dan berikan sitasi. Nah, yang berikutnya, jangan terlalu banyak menuliskan sitasi pada akhir paragraf. Jangan terlalu banyak menuliskan sitasi pada akhir paragraf. Jadi satu paragraf itu disitasi semua. Nah, itu jelek. Jeleknya kenapa? Karena dalam satu paragraf sebaiknya ada tulisan dari orang lain, juga harus ada tulisan dari hasil karya kita.
Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh-contoh paper yang sudah saya tulis. Di sini ada beberapa bentuk sitasi. Nah, ini. Di sini ada beberapa paper yang sudah saya tulis di sini ya. Nah, model sitasi seperti ini, ya, model sitasi seperti ini mirip dengan mungkin bentuk Harvard atau apa. Nah, biasanya yang disitasi adalah bagian-bagian pengertian. Jadi ini adalah sebuah pengertian, ya, pengertian saya sitasi dari paper terkait ini. Ada 1, 2, dan 3. Jadi langsung sitasi dari 3 paper boleh. Ini juga pengertian, jadi tidak semua satu paragraf disitasi, ya. Jadi ini ada yang kita tulis sendiri, ya. Nah, ini juga cukup banyak, ya. Jadi sitasi ke banyak bagian ini juga boleh. Sitasi ke banyak bagian biasanya kita membaca beberapa paper, ya, lalu kita simpulkan, ya, dan simpulannya itu merujuk dari beberapa paper. Jadi ini harus lebih hati-hati. Nah, ada juga sitasi yang dengan menggunakan model penomoran. Nah, ini contohnya, ini an image dan seterusnya. Ini adalah rujukannya dari 1, ya. 1 ini biasanya penomoran ini digunakan style IEEE, ya, style IEEE. Nah, terus kalau kita mau menceritakan riset terdahulu misalnya, nah, kita bisa tuliskan nama dari last name atau surname atau mungkin nama family, nama keluarga, ya, nama keluarga dari penulis pertama. Jika penulisnya banyak, kamu lebih dari 3, kamu bisa tuliskan Karungaru et al. Nah, langsung kamu kasih sitasi, kasih nomor, terus kamu kasih jelaskan, ya, kamu kasih penjelasan. Nah, untuk menjelaskan beberapa metode ini juga, kalau ini penjelasan metode, ya, penjelasan metode itu juga boleh seperti ini, ya. The image restoration has been done with various method dan seterusnya. Nah, ini ada Akamatsu transform, Wavlet transform, nah, dan seterusnya. Ini bisa kamu model seperti ini juga, ya. Ini mengambil sitasi, menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya itu pakai metode A, B, C. Nah, yang pakai metode ini di mana? Nah, ini adalah teknik pengambilan sitasi. Nah, satu lagi yang belum tertulis di slide, ya, yang belum tertulis di slide, parafrase tidak hanya dilakukan pada tulisan. Jadi parafrase juga bisa kamu lakukan pada equation atau formula, ya. Jadi kamu bisa lakukan pada variabel misalnya. Ini kan di sini ada variabel AX, ya. A-nya misalnya kamu ganti Z, berarti di sini berubah Z semua. Ini untuk melakukan parafrase pada formula, ya. Mungkin demikian tentang teknik pengambilan sitasi. Terima kasih, ya.